guys, ketemu lagi nih dengan aku Nami Cuan di channel Anime Indonesia. Nah, video kali ini aku ingin membahas tentang kekuatan Gorosei. Penasaran seperti apa? Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Aku tunggu nih. Udah kan? Yuk ke pembahasannya. Gorosei adalah kepala pemerintah dunia dan dengan demikian mereka pada dasarnya memerintah seluruh dunia. Mereka adalah puncak tertinggi dari bangsawan dunia. Dengan begitu mereka adalah tokoh-tokoh protagonis utama dalam serial One Piece. Tapi setelah kita membaca manga chapter 908, kita tahu bahwa ada yang lebih tinggi lagi dari Gorosei, yaitu Insama. Balik lagi ke Gorosei, mereka adalah orang-orang yang memimpin marinir dan Chipperpool, dan orang-orang yang membuat perjanjian dengan Shichibukai menjadikan mereka tampaknya bukan orang sembarangan. Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apakah mereka hebat? Salah satu anggota Gorosei sepertinya memiliki bekas luka yang menunjukkan bahwa masa lalu mereka terlibat dengan pertempuran. Gorosei memang di atas Tenryubito, namun sepertinya kelakuan para sesepuh ini sangat kritis mengenai pemerintahan dunia dan tidak sok higienis. Seperti para Tenryubito yang membawa helm kaca khusus agar udara tidak terkontaminasi dengan para rakyat jelata. Sejauh ini tidak ada nama mereka yang terungkap. Mari kita lanjutkan pembahasan menarik ini. Coba kamu perhatikan gambar di video. Yang kurus tinggi dengan kumis, kedua dari kanan, berbicara dengan Profesor Clover dan memerintahkan Spending untuk membunuhnya sebelum Arkeolog dapat mengucapkan nama kerajaan agung. Profesor Clover menunjukkan bahwa dia memiliki pengetahuan dasar tentang kejadian abad kosong dan senjata terlarang, yang nampaknya sangat ditakuti bila terbongkar. Gorosei telah menunjukkan ketakutan paranoid terhadap seseorang yang menghidupkan kembali senjata kuno, sampai pada titik melarang penelitiannya dan memerintahkan penghancuran total seluruh negeri Ohara. Sejak saat itu, Robin yang masih anak-anak dan menjadi saksi hidup dinyatakan menjadi buronan. Saat ini Robin menjadi salah satu anak buah kru topi jerami. Pemerintahan dunia, mereka mungkin hanya menghancurkan negeri Ohara untuk mencegah informasi yang tidak ingin masyarakat peneliti bocorkan ke publik. Kekuatan Gorosei sangat mengerikan, mengingat admiral tertinggi sekalipun ada di bawah perintah mereka. Mereka dapat menyatakan serangan Buster Call di pulau manapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Gorosei dapat mencabut gelar Shichibukai jika mereka memutuskan bahwa dia tidak bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Kadang mereka malah dianggap tameng oleh Tenryubito, karena Tenryubito menganggap kaum naga langit adalah yang menciptakan dunia. Bahkan para raja dan ratu dunia masih dianggap rendahan dibandingkan mereka. Ini bahkan terlihat pada saat Shirahoshi datang sebagai peserta referee. Dia malah ingin dijadikan peliharaan oleh Tenryubito Charles. Padahal sebelumnya dia sudah dijotos Luffy, sepertinya belum kapok. Kembali ke Gorosei, mereka telah memerintahkan pembunuhan massal pulau hanya untuk menyembunyikan penemuan abad kosong. Mereka bahkan menyembunyikan fakta bahwa Gekko Moria dihabisi oleh Luffy dan kemudian memerintahkan pembunuhan diam-diamnya untuk membuatnya terlihat seperti meninggal dalam perang untuk mendapatkan citra yang lebih baik. Yang jelas, dengan kehadiran mereka, jelas perjalanan Luffy masih sangat panjang. Walau Luffy kini menjadi semakin mengancam pemerintah dunia, dan para Gorosei semakin memperhitungkannya. Terlihat bounty terakhir Luffy mencapai 1,5 miliar belly. Mungkin Tenryubito juga menyimpan kekuatan yang besar, bukan seperti Charles yang hanya dilindungi oleh Admiral atau CP0. Kabar terbaru Shanks terlihat menemui Gorosei pada chapter 907 dan ingin membicarakan mengenai seorang bajak laut. Apakah Shanks mempunyai darah naga langit sehingga seorang Yonko bisa masuk di tanah suci Marjoa? Sepertinya Gorosei juga tidak takut dengan Shanks, ekspresinya bahkan terlihat biasa saja. Berbeda seperti Akainu saat Shanks mencoba menghentikan perang di Marineford dan sedikit berkeringat. Namun tentu saja para bajak laut merupakan ancaman pemerintah dunia. Bahkan Yonko juga menjadi perhatian mereka. Mungkin Shanks akan membicarakan sebuah ancaman nyata dari bajak laut Rocks. Ini tentu berkaitan dengan Yonko seperti Kaido atau Big Mom. Bajak laut Rock adalah bajak laut legenda sebelum era Goldie Roger. Garp saat itu dianggap sebagai pahlawan berkaitan dengan nama bajak laut tersebut. Garp bila dilihat dari sisi Gorosei, dia hanyalah salah satu pion saja. Gorosei masih memiliki Chipperpool yang katanya ada dari CP0 hingga CP9. CP0 dikatakan yang paling kuat, salah satunya Rob Lucci yang dulu anggota CP9 dan sudah KO saat melawan Luffy. Tetapi kita semua tahu bahwa pertarungan itu adalah pertarungan penghabisan hingga anggota Luffy terdesak. Padahal CP9 dikatakan yang terlemah dari Chipperpool yang lain. Gorosei tentu siap bila datang ancaman dari Yonko dengan mengerahkan semua kekuatan termasuk CP0 dan para admiral. Belum lagi kita masih bertanya-tanya apa kekuatan masing-masing anggotanya. Mungkin Yonko akan kalah dengan Gorosei bila nekat membahayakan pemerintahan dunia. Kita tunggu saja sampai Gorosei benar-benar dikenalkan semua karakter dan kemampuannya. Nampaknya perjalanan Luffy dan seluruh kru serta aliansi untuk bertemu mereka masih sangat panjang. Itu saja pembahasan teori One Piece untuk hari ini.
Sebelum mengakhiri video ini, aku mau ngingetin lagi nih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.